Halo, nama saya Jan Sanjali dari Proses Informasi Media Terbuka. Nomor hidup mahasiswa 0446775. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana untuk memulai mata kuliah algoritma pemrograman, tepatnya di waktu tingkat 1. Di sini ada sebuah kasus di mana kita diperlukan untuk membuat versi pseudocode dan flowchart. Kita harus membentuk sebuah versi algoritma dari sebuah kasus yang diberikan. Kemudian selanjutnya kita juga akan membuat sebuah program sederhana berdasarkan flowchart atau pseudocode yang kita buat. Dapat dilihat soalnya seperti ini. Kita memerlukan sebuah penghitung gaji karyawan yang memiliki lembur. Dan harusnya jika karyawan itu memiliki golongan A sebesar 5 juta, golongan B sebesar 6.500.000, golongan C sebesar 1.500.000. Kemudian untuk ukuran lemburnya kita dapat lihat bahwa untuk contohnya gaji untuk lembur 1 jam mendapatkan bonus atau gaji lembur sebesar 30% dari gaji pokok. Untuk lembur 2 jam mendapat 32%, lembur 3 jam 34%, lembur 4 jam 36%, dan lembur di atas 5 jam 38%. Ini artinya apabila kita lembur di atas 5 jam, 6 jam, 8 jam, 11 jam, kita hanya akan mendapat gaji lembur angka yang tetap itu 35%. Kita juga dapat lihat dari angka di sini bahwa besaran gaji lembur meningkat sebesar 2% untuk kenaikan jam lembur sebesar 1. Kita bisa membuat sebuah perhitungan aritmatika dari angka-angka. Kita lihat ke pseudocode flowchart lebih dahulu. Di awal kita bisa deklarasikan terlebih dahulu beberapa variabel-variabel yang akan dipakai di perhitungannya, seperti misalnya gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Sebelum perhitungan maka semua nilainya. Kemudian kita memasukkan golongan karyawan dan lama lembur karyawan. Pilihannya golongan adalah A, B, dan C. Dan lihat dari bentuk grafik pada sebelah ini, jadi flowchart untuk menentukan sebuah pengambilan keputusan. Apabila golongan karyawan sama dengan A, ya, mulai gaji pokoknya sudah 5 juta dan selanjutnya seperti yang tadi, semua pilihan golongan karyawan akan berlanjut ke perhitungan jam lembur. Seperti yang tadi kita baca juga, maksimal jam lembur yang dihitung adalah sebesar 5 jam, meskipun kita mengalami lembur hingga 10 jam atau lebih. Maka dari itu lebih baik kita menggunakan sebuah pembatas atau limiter. Jadi ketika jam lembur lebih dari 5, maka kita kembalikan angka jam lembur ke A5 untuk memudahkan perhitungan. Kenapa? Kita akan menggunakan perhitungan aritmatika. Jadi gaji lemburnya sebesar gaji pokok dikali 28 ditambah 2 kali jam lembur per 100. Angka ini akan apabila kita masukkan angka 1, kita akan mendapat angka 0,3 atau 30%. Sehingga kita sudah mendapatkan perhitungan yang sesuai dengan studi proses. Kemudian di bagian output, kita akan menampilkan total penghasilan. Total penghasilan adalah sebesar gaji pokok ditambah gaji lembur. Kita mungkin bisa menambahkan beberapa hal seperti apabila dia tidak memiliki lembur, maka yang kita tampilkan hanyalah gaji pokok saja. Kita ubah nilai gaji lembur menjadi 0. Oke. Setelah jelaskan tentang flowchart tadi, kita kembali ke pseudocode. Pseudocode sendiri adalah gambaran kasar bagaimana nanti sebuah bahasa pemrograman yang akan kita apabila sebuah program itu bahasa pemrograman. Jadi pseudocode ini tidak menampilkan sintaks bahasa pemrograman sebenarnya, namun hanya kata kasar. Kita menggunakan banyak perintah bahasa Inggris karena memang banyak bahasa pemrograman yang berdasarkan bahasa Inggris. Kalau seperti di sini kita menggunakan perintah if, else untuk menentukan golongan karyawan. Kita juga menggunakan if, else untuk membatasi jam lemburnya di angka 5. Nah, namun ini harus belum menunjukkan bahasa pemrograman sebenarnya.
Ya karena itu mari kita coba terjemahkan flowchart dan schedule code ini dalam bahasa pemrograman sebenarnya. Membuat program sederhana. Kali ini kita akan menggunakan bahasa Java. Kita coba dulu. Saya sudah menentukan ID, sudah menentukan program bahasa Java yang sudah kita tahu. Memilih bahasa. Gunakan sebagai itu. Oke. Pertama kita deklarasi terlebih dahulu variabel-variabel yang akan kita gunakan. Kita gunakan dulu saja sebagai pegangan atau sebagai tunjuk awal kita akan menggunakan membentuk bahasa program. Oke. Kita ini seperti kita. Oh ini global input bisa kita pisahkan belum dari awal. Kemudian kita bisa membuat perkenalan. Program penghitung kajian yang kita juga bisa beri spasi. Selanjutnya kita bergerak ke input, harus masukkan golongan karyawan dan jam lembur. Kita beri ketentuan bahwa golongan karyawan hanya nilai A, B, atau C. Nah, untuk memasukkan input dari keyboard atau lainnya, kita bisa menggunakan scanner. Kita perlu importnya dari library Java terlebih dahulu. Oke, kemudian kita buat sebuah input baru dari sistem. Oke. Ini dapat kita lihat bahwa golongan karyawan hanya berdasarkan satu huruf saja, A, B, atau C. Kita bisa ubah karakternya, kita bisa menjadi char. Kemudian kita ambil dari kita gunakan perintah next, yang mana artinya input akan membaca karakter yang dimasukkan hingga ada tanda spasi, white space. Kalau bisa spasi, bisa enter. Kemudian untuk mempermudah apabila si pengguna ingin memasukkannya dalam huruf kecil, menghindari error, kita bisa gunakan perintah uppercase agar hurufnya menjadi kapital dan kita bisa melakukan perbandingan yang bagus. Namun untuk uppercase hanya berfungsi untuk string, bukan char. Begitu kita tambahkan konversi char pada indeks pertama. Jadi karakter pertama yang dimasukkan awalnya string akan diubah menjadi char. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk memasukkan jam lembur. Ini lama lembur kita menggunakan tipe data integer. Oleh karena itu kita dapat menggunakan perintah masukkan karakter integer. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita melakukan
pengambilan keputusan, melakukan perbandingan dan mengambil keputusan karyawan yang kode yang sudah masukkan tadi kita masuk golongan mana. Kita akan di sini kita akan menentukan besaran gaji pokok karyawan. Kita bisa ambil karakternya variabelnya dari sini, kita tinggal ke bawah. Oke, kita buat sebuah if else case. If golongan kedua dengan A, maka gaji pokok jadi 5 juta. Kemudian selanjutnya golongan kedua sama dengan B. Sepertinya agak kurang efektif ya. Bagaimana kalau kita menggunakan sebuah array berisi gaji pokok sehingga kita bisa mereferensikan gaji pokoknya sesuai dengan variabel daftar gaji yang ada. Kita buat di sini, kita buat sebuah array daftar gaji. Kita beri nilai seperti kasus. Sini kita bisa mengubah gaji pokok menjadi daftar gaji indeks ke-0, daftar gaji indeks pertama, kemudian pilihan golongan karyawan terakhir, pokok dengan daftar gaji indeks. Namun bagaimana kalau si user memasukkan karakter yang dimasukkan ke ABC, kita buat sebuah handler seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan menghentikan sistem Java, Java exit. Saya menggunakan sistem exit. Nah, coba gunakan ini saja. Oke. Selanjutnya, setelah menentukan golongan karyawan, kita menghitung seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa jam lembur akan kita batasi sebagai sebesar 5. Jadi meskipun Anda karyawan yang bekerja 10 jam, 20 jam, namun akan terhitung sebagai 5 jam. Kita menggunakan limiter pembatasan. Dan di sini kita asumsikan gaji lembur karyawan itu bernilai 0 atau positif. Kita masukkan 0 itu boleh kita masukkan. Kita masuk ke jika lagi. Jika lama lembur sama dengan 5. Besar 5. Kita batasi lama lembur sebesar 5. Nah, kasus lainnya apabila memasukkan lama lembur kurang dari 0, kita beri error sistem juga. Lama lembur karyawan tidak valid dan kita akan menghentikan program. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap penghitungan gaji lembur. Sini gaji lembur kita lihat bahwa besaran gaji lembur adalah sebesar gaji pokok dikali persentase sekitar persentase dari gaji pokok. Angkanya di kisaran 30% dan akan meningkat di maksimal 30%.
akan gunakan perhitungan matematika yang ada di sini. Kita tadi sudah menghitung gaji lembur. Nah, kita bisa lihat gaji lembur di sini. Kita pindah ke bawah agar lebih mudah dalam penggunaan. Hmm. Ini kita bisa asumsikan ketika orang tersebut memulai lama lembur 0, maka tidak lembur. Sehingga kita bisa katakan bahwa lembur tidak berubah, maka kita harus memberi kasus apabila nilai lembur lebih dari 0. Lembur dari 0, maka kita bisa bilang ke gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali. Jadi kita lihat perhitungan ini kita buat 28 tambah 2 kali 5. 28 tambah 2 kali 5 lembur bagi 100. Blok ini akan menjadi membentuk angka persentasenya. Kemudian menurut perintah matematika, perkalian dan pembagian nilainya lebih besar dari pertambahan pengurangan. Jadi pada pertemuan ini nilai 2 kali lambda lembur akan dihitung lebih dahulu, kemudian ditambahkan ke angka. Oke, selanjutnya kita sudah akan mengetahui besar gaji lembur karyawan. Kemudian kita akan menampilkan total penghasilan. Oke, kita akan tabelnya ke bawah. Namun daripada kita menginisialisasi terlebih dahulu, kita langsung saja masukkan di sini. Gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, kita beri perintah memberi spasi ke program seperti lebih kita baca. Kemudian kita cetak total penghasilan. Oke, kemudian karena kita tadi sudah buka sebuah scanner, kita juga tutup. Oh maaf, kita belum menambahkan total penghasilan dari komputer. Oke, kita jalankan. Masukkan gaji karyawan. Kita akan coba masukkan lambang gaji karyawan kita angka. Oke, apakah hitungannya benar? Kita coba ya. Gaji pokok kita apabila kita masukkan karyawan golongan A, maka gaji pokoknya adalah sebesar 5 juta. Kemudian lembur 3 jam. 3 jam dari penghitungan ini jam. 3 jam akan berbentuk 34% seperti soal yang tadi. 3 jam 34% tadi. Coba kalikan. 5 juta kali 0,34 sekitar 1.700.000. 1.700.000 tambahkan 5 juta yang merupakan gaji pokok seperti angka 6.700.000. Oke, berarti benar. Coba kita ulangi menjalankan programnya. Kita akan golongan lain, kita coba menggunakan huruf kecil C. Oke. Kemudian kita masukkan jumlah lembur yang besar, 100.
Jadi bagaimana? Nah, di atas 5 kita hanya akan mendapatkan kalau gaji lembur sebesar 38% selama apapun lembur gaji bawah. Gaji pokok untuk bulan nanti sebesar 9.500.000 kali 38%, 3.610.000. Kita tambahkan gaji untuk yang pertama di 13.110.000 sama dengan hasil yang tadi. Kemudian bagaimana kalau kita memasukkan angka huruf atau huruf yang tidak sesuai keluargaan? Kalau kita masuk huruf D, kita masukkan angka lembur 0. Kita mendapatkan respon bahwa pada golongan karyawan tidak valid. Oke, sesuai. Kita coba lagi. Kita masukkan golongan A. Kemudian masukkan lama lembur angka minus. Kan lama lembur karyawan. Oke. Berarti untuk case-case kesalahan input dari user kita sudah mengcover atau membahas semuanya. Itu program ini sudah berjalan dengan baik, sudah bisa ya program ini sudah berjalan dengan baik. Tinggal memberikan peningkatan itu masih bisa melakukan peningkatan lain, tapi mungkin di lainnya dimana kita sudah belajar bahasa Java lebih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian.